Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat maka dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya maka dengan ilmu. Lek awake dhewe niku urip tanpa ngganggu ilmu, dadine ibarat koyo pitik iki ora enek ndase. Ibarat ibarat wit ora enek uwa. Ngoten. Makanya setiap apapun kita hidup itu harus pakai ilmu. Lek ilmu itu kemek ditaruh di gelas kayak gini. Di gelas aqua. Ilmu itu kalau cuma di gelas, ditaruh di gelas aqua. Sampai biarkan, enggak dialirkan. Kira-kira nambah keruh mboten? Keruh nggih. Keruh. Akan nambah keruh dan akan nambah bau. Maka ilmu itu bisa nikawujud ya diamali ya ditindakni. Ngoten. Krana napa to? Awake dhewe benjing ketika waktu sampai wis mati, pertama sing sampai njaluk ning Gusti Allah pengen urip neh dan memperbaiki amalku. Pengen njaluk tobat ning Gusti Allah. Krana napa punjere awake dhewe ketika waktu ning donya itu kesempatan terakhir awake dhewe kanggo nglakoni sebanyak-banyaknya amal ibadah. Kuwi lho. Kanggo nglakoni sebanyak-banyak amal ibadah. Lek sampeyan ibarate iki kok gak apa jenenge? Lek ibarate sampeyan iki gak nglakoni ilmu, enggak bakal ibarate nganu ilmu, ya bakal sampeyan sengsara salawase. Ngoten. Saiki awake dhewe urip ning donya kena diitung. Aku umur 30 tahun. Apa mungkin saya 30 tahun lagi masih hidup? Kalau pengenku ya bangga sih hidup. Tapi ketika waktu itu saya apa mungkin hidup? Dan waktu itu akan terus berjalan. Waktu itu akan terus berjalan. Awak itu gak bisa mengulang yang sama lagi. Awak itu gak bisa mengulang yang masa lalu lagi. Dan akan terus berjalan. Dan waktu gak akan pernah berhenti. Terus berjalan. Gitu loh. Terus berjalan. Maka ketika waktu kita terus berjalan, kalau kita kesempatan ini kita abaikan, kesempatan ini kita sia-siakan, maka disitulah kita akan tergolong orang-orang yang merugi. Jadi ini awake dhewe lek pengen belajar, ibarat pengen urip bahagia ning donya, ya belajar ilmu ning golek ning donya. Lek awakmu pengen bahagia ning urip ning akhirat, ya belajar ilmu akhirat. Karena nek ibarat awake nglakoni apa-apa tanpa ilmu, ya padane ibarat tong kosong nyari bunyinya. Makanya ketika aku sampe belajar majelis teng mriki niku tetap belajar ngilmu. Gitu loh, tetap belajar ngilmu. Makanya setiap apapun yang kamu lakukan di dunia ini, contoh kayak sampe belajar perjuangan, sampe belajar untuk apa namanya? Untuk belajar tetap itu kanggonan ilmu. Kayak sampai ibadah ya kudu ndene ilmu ibadah. Sampai pengen belajar salat ya kudu ndene ilmu salat. Ngoten. Lek sampean ibarate iki kok gak kosong, ibarat salat gomek tiru tapi gak ngerti ilmune salat, ya padane wong luwih apik. Apa to? Wong luwih apik wong ngalim turu daripada wong bodho salat. Wong bodho salat ora ngerti ilmune salat, tapi lek wong alim turu duwe ilmu sik wis turu. Karena aku turu ngene istirahat ragaku kanggo ibadah sesuk. Dan wong alim ki gak pernah pedhot ning Gusti Allah. Kita kilaha kaitu makunta. Iling terus ning Gusti Allah. Lewat endi? Nafas. Lewat nafas. Gak akan pernah putus. Lewat nafas itu gak akan pernah putus. Ngoten. Makanya usahakan belajar ilmu sing bener-bener ilmu sing apik. Niku lho. Nggih. Ilmu sing bener-bener mumpung sampai sedikit urip aja golek babakan donya tok.
Karena sampean ini ketika waktu sampean hidup di dunia ini, sampean punya kesempatan hanya satu kali. Hanya satu kali sampean punya kesempatan ketika waktu sampean hidup di dunia ini. Waktu itu akan terus berjalan. Sampean apa pernah bisa membayangkan kembali ke masa lalu? Sampean pengen kembali ke masa lalu, tapi apa bisa? Dan ketika waktu nafasmu besok sampean cabut, ya wes, hilang. Ketika waktu hilang itulah ketika aku sampai di kuburan. Apa yang pertama kamu minta? Jaluk urip neh, meskipun cuma 1 jam. Pengen urip neh dan dia memperbaiki amal. Sedangkan kita waktu hidup sibuk golek dunya, sibuk mengumpulkan dunya, sibuk untuk membahagiakan dhewe kanggo dan hawa nafsu. Ngoten. Usahakan coba mumpung sampean belum masih masih muda yang sudah umuran, berusaha terus untuk belajar thalabul ilmi gitu. Karena apa? Kalau ibarat awal itu belajar ilmu, insyaallah ya dunia ukhtumi man qadamani. Ilmu itu pernah berkata kepada dunia, wahai dunia, apabila ada seorang hamba dan dia itu taat kepadaku, dan dia itu mau mengamalkan aku, mempelajari aku, dan mau memperjuangkan aku, maka layanilah dia tempatmu, muliakanlah dia di tempatmu. Sekarang coba sampai lihat nih kehidupan kenyataan. Wong sing pinter ilmu apa terus digunakan nih masyarakat, ilmu perbengkelan, ilmu pertukangan. Kanggo ora penak ora digolek-golek. Terus ahli nih. Pasti digolek wong lek wis ahli nih. Apalagi ilmu agama. Lah ilmu agama sampean coba ning ilmu agama. Ketika waktu wong sing sendiri ilmu agama ora usah tau megawe, gur mek uripe ning omah ae. Tapi kalau Gusti Allah diparingi cukup. Kadang malah iso mbangun, iso nguliahne anak sampai teko Maroko, iso nguliahne anak sampai teko Arab Saudi. Padahal penggaene gur mek ning omah mulang kitab. Lah megane dunya wong sedangkan sampeyan sing pendak dina bersikeras dodolan, sing pendak dina ning sawah, sing pendak dina dodolan cilok, pendak dina. Tapi ketika waktu itu kok sifatku malah kurang. Padahal yang mau mindset, kalau kayak ibarat jualan itu harusnya kan lebih banyak rezeki ini. Kayak Pak Wil lah, kayak Pak Maimun lah, ibaratnya itu dunia kakek. Tapi uang itu kenapa ketika waktu kita ingin membangun sesuatu itu kadang terasa berat. Sedangkan kiai kadang lek pengen bangun apa-apa langsung del. Bangun pondok pesantren, rasa dunia ini teko dewi. Dunia ini teko dewi. Gitu loh. Dunianya itu akan datang dengan sendirinya. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu lahu dunyahu. Barang siapa yang mementingkan akhirate dunyane ngetutne dhewe, sing penting awakmu megawe, kabeh tak pasrahke Gusti Allah, rezeki tak pasrahke Gusti Allah. Sing penting aku ikhtiar megawe dodolan baju, dodolan klambi, buka salon, buka pangkas rambut. Masalah rezeki Gusti Allah dhewe sing ngatur. Ada wah, sudah kan. Yes, makanya saiki mumpung sik durung kadung, nafasnya masih kelet, gunakanlah waktu kita sebaik-baiknya untuk thalabul ilmi. Boleh ilmu. Ngoten lho. Karena boleh awake dhewe sampai telat ibaratnya sampai awake dhewe iki mau apa jenenge? Sampai awake dhewe iki mau lek wis dicabut nyawane, akhirnya sampai hanya satu permintaan kepada Allah. Pengen urip nek meskipun cuma 1 detik. Yang apa yang dia minta? Tobat dan minta ampun kepada Allah dan berbakti kepada orang tua. Itu tok sampean minta. Semua sesuk sampean pasti pengen minta hidup lagi ketika itu sampean mati. Itu lek wis mati, itu terus kaya apa? Iki ana cerita ya. Aku ki pernah ngejak dolan. Tanggone Pak Maimun jenenge Suka. Dia nek ning kono diceluk jenenge Mbah Setan. Lah, suatu ketika
takjak dolan ning Gresik numpak sepeda motor. Iya kan? Takjak dolan ning Gresik numpak sepeda motor. Mulai teko kene jam 7 isuk jam 6 isuk. Sampai teko kono ki kira-kira sampai jam 2 jam luruan. Teko Gresik. Makane Sunan Bonang. Gak leren, tak begi tak puli fotone terus ngisi bensin ning Probolinggo langsung cop gak leren blas. Akhirnya apa sambat itu kok Jember. Mas, gak leren dhisik boyokku kejusik lah. Dilungkas teko. Kok Jember. Padahal perjalanan ning Gresik. Mas, teko Lumajang gak leren dhisik, sik to. Barene sik teko. Akhirnya sampai terus perjalanan lagi, sampai teko Sidoarjo, sampai teko Mas gak leren dhisik lan ngomong karo ngempet. Boyok iku wis gak kuat, sik to. Sampai teko Gresik gak leren. Mas, aku wis gak kuat boyokku silitku panas banget bokongku. Gak leren dhisik. Wis akhir tak jak leren tak jak mangan. Lah ketika waktu tak jak leren tak jak mangan baru tak omongi. Kak, lah awakmu ki letakune kebek. Awakmu preman wis tau masuk ning penjara. Mosok dijak dolan mulai isuk sampai jam 6 teko kene lho sampai jam 2. Teko Gresik sampai jam 2. Kok wis bokong keju. Badal sampean linggo duduk manis tapi roh dunya, roh awakmu setiap awak perjalanan iki roh. Setiap perjalanan sampai roh. Sotolak-toleh. Tapi kok sik ndirasa keju. Capek, kesel, boyok panas, si bokong ya panas. Lah, akhir tak jelas nih. Lah iku lho sik nang jam 2, mulai jam 6 sampai jam 2. Awakmu sik roh nang donya badal gue tak kon minggu tok. Awakmu rasa bosen, rasa keju. Apalagi sesuk wis nang kuburan bermiliar-miliar tahun. Akhir sawal pun minggu. Ngono lho. Awake dhewe kadang ning perjalanan padahal sampean ki roh lho. Kaya awakmu perjalanan ning luar kota, kaya masih ning perjalanan ning Padang. Numpak bis, iya kan? Capek ora jenuh ora sampean? Jenuh. Padahal sampean gomek wasik suruh ndi. Kuwi jenuh sampean, apalagi sampean gomek di kota. Sak gedhe tok. Gak roh apa-apa ngiwonengen gomek roh omah. Ngiwonengen iki cuman roh kamu tanah liat. Ketika waktu kamu lihat tanah liat, gak capek sampean. Nang jero kuburan iki. Akhir ketika waktu gak capek, ketika waktu sampai usul koyo ngono kuwi, baru lo akan menyesal. Aku pengen urip neh ya Allah. Aku pengen menyesal, aku pengen urip neh. Apa yang diminta? Pengen tobat ning Gusti Allah. Sedangkan kita yang masih hidup, karena punjere kehidupan ning donya, kehidupan manusia itu hanya di dunia ini dan cuma satu kali kesempatan kita hidup. Masih ketika waktu kuwi molo sampean wis ning jero kotak ning kuburan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu pasti akan mati. Dan kesempatan kita cuma hidup di dunia ini. Ketika waktu hidup kita di dunia ini, kalau kamu kesempatan kamu cuma mbok foya-foya, mbok golek donya, dan sedangkan ibarat kamu itu berjalan. Lek sampe belajar ning perjalanan petengan. Apa dikek ngarep bayang-bayang neng buri. Lah ketika waktu berjalan ayang-ayangnya ngetutnya ora? Lek dia berdikek ngarep. Kan ngetut nih. Tapi ketika waktu ngetut nih mau, akhir coba obor kayak namburi. Ayang-ayang yang ngarep. Pelaku neng diti pada ketututan ora? Enggak ketututan. Ketika waktu kamu berjalan, bayang-bayang akan di depan. Kalau obormu kamu taruh di belakang. Sama seperti ilmu atau agama. Kalau agama kamu taruh di depan, kamu utamakan agama. Dunia ibarat bayang, dunia itu akan mengikuti dengan sendirinya tanpa kamu cari. Tapi lek wis obor kuwi mbok kek mburi, terus ayang-ayang ning sebanyak apapun kekayaanmu, sebanyak apapun hartamu, sebanyak tinggi apapun derajatmu, kalau manusianya rasanya tamak, ya sifatnya panggahku ora enak harus hati-hati. Moga-moga habis ini kita introspeksi diri. Kesempatan kita hanya satu kali. Ketika waktu kita hidup seperti ini, ayo gunakan waktu sebaik-baiknya untuk bermawas diri mendekati sang ilah, sang ilah.
Karena apa? Waktu itu tidak akan bisa pulang. Nggak usah kita menjadi orang yang terbaik, tapi gimana kita itu bisa berbuat baik. Nggak penting kita menjadi orang yang terhebat, tapi lebih penting kalau hidup kita bisa bermanfaat. Nggak penting kita menjadi orang pemenang, tapi hidup kita bisa lebih tenang. Wih, yang paling penting ujarannya. Man as'adunas, man as'adunas. Barang siapa yang paling siapakah orang yang paling bahagia di dunia ini? Orang yang bisa membahagiakan orang lain. Khairunas anfa'atulinas. Sebaik-baiknya orang hidup di dunia ini manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Lek awake dhewe ibadah ning Gusti Allah ki gratis. Salat gratis. Iya toh? Wudu lek kadang sik gratis. Apa to sing bayar ning Gusti Allah salat iki? Lek ibadah. Sing paling abot iki ibadah hablum minanas. Hubungan karo manusa ibadah mesti ngetokne dan ngetokne duit berkorban. Kuwi sing paling abot dan kuwi agama yang paling tertinggi. Ilmu sing paling tertinggi itu adalah ketika waktu kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain dan meringankan beban orang lain, memberikan satu suap nasi kepada perut lapar, itu lebih baik daripada kamu membangun 1000 masjid, daripada kamu sering bolak-balik naik haji. Ketika itu ada tetanggamu yang kelaparan, kamu tidak mau peduli, disitulah kamu orang-orang yang merugi. Nonton. Makanya diarani Arab, urap, urip, urup. Arab itu adalah keinginan kita, urap itu setiap ilmu yang kita dapatkan di dunia ini kita masukkan ke dalam tubuh kita. Akhirnya kita tahu urap. Kayak ilmu perdagangan saya hidupkan. Akhirnya ketika waktu kita hidupkan jadi urip. Akhirnya banyak orang belanja. Kita mendapatkan modal, kita mendapatkan keuntungan. Akhirnya ketika keuntungan itu tadi banyak, akhirnya banyak orang karyawan yang datang kepada sampean pengen jadi karyawannya melok dodolan. Nah, disitulah akhirnya jadi uruk penerang manfaati. Makanya jadi punjeri wong urip iki arep urap urip uruk. Kowe mau punjeri wong urip. Itu saja pesan saya. Yang pertama, janganlah sia-siakan kesempatan. Yang kedua, hari itu ada 3. Ada hari kemarin, ada hari sekarang, dan ada hari esok. Kita nggak akan pernah tahu hari esok. Kalau hari yang kemarin kita sudah lewati, hari sekarang yang sekarang kita lewati, yang kita jalani sekarang ini. Dan kita nggak bisa kembali ke siang tadi. Kita itu nggak akan pernah bisa kembali ke siang tadi. Dan waktu akan terus berjalan, nafasmu juga akan selalu berkurang. Nafasmu itu akan selalu berkurang. Nah, ketika waktu nafasmu akan berkurang, yang paling dekat adalah kematianmu. Garek ngenteni mati awake. Garek ngenteni giliran mati. Karena kita sudah banyak orang yang sudah mendahului kita. Dan kita masih dikasih kesempatan hidup. Makanya gunakan waktu sebaik-baiknya. Ojo gemek sibuk golek dunya dunya. Itu pesan saya. Karena apa? Kalau kita sudah menyia-nyiakan kesempatan di dalam kehidupan kita, maka ketika kita Allah mencabut nyawa kita, menghentikan nafas kita, dan kita sudah menjadi mayat, maka disitulah kamu akan menyesal. Dan apa yang kamu minta ketika waktu kamu mati, pasti kamu ingin hidup lagi meskipun cuma 1 detik. Apa yang kamu minta? Pengen tobat dan pengen sedekah. Pengen sedekah, terutama berbakti kepada orang tua. Wes, yang penting kuwi digunakne sakniki itu